selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat di waktu Anda menonton video ini. Salam Jas Merah. Bersama saya Anggita Sasmita. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang penelitian sejarah. Kalau kalian teman-teman yang masih SMA, pastinya udah sering dengar dong dengan nama penelitian sejarah. Ini adalah materi kalian di kelas 10. Nah, jadi di video kali ini saya akan ngomongin tentang dua hal. Yang pertama tentang pengertian dan juga manfaat dari penelitian sejarah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Kita akan menjelaskan mengenai definisi dan juga manfaat dari penelitian sejarah. Jadi, secara definisi atau secara pengertian, penelitian sejarah itu adalah mengkaji secara sistematis seluruh peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, tujuannya apa atau manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar kita itu mengetahui sebuah peristiwa masa lalu itu secara mendalam. Jadi kita bisa memahami peristiwa masa lampau itu secara mendalam dan kita dapat memaknai dari setiap peristiwa tersebut. Nah, itu adalah pengertian dan juga definisi dari penelitian sejarah. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Nah, tahapan dalam penelitian sejarah itu ada 5. Ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama, tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah pemilihan topik. Jadi, ketika kalian ingin melakukan penelitian sejarah, kalian harus mempunyai topik. Nah, dalam penelitian topik sendiri itu tidak boleh sembarangan. Kalian harus memenuhi 4 kriteria, seperti yang ada di samping. Yang pertama, kriteria yang pertama, penelitian kalian itu harus unik. Kemudian harus orisinil. Kalau orisinil itu artinya penelitian kalian belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan yang ketiga adalah harus berfungsi praktis. Artinya ketika penelitian kalian sudah selesai, itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, setelah kita selesai di tahap pertama, yaitu pemilihan topik, kita pindah ke tahap yang kedua, yaitu heuristik, tahapan heuristik. Nah, heuristik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengumpulkan. Nah, mengumpulkan di sini mengumpulkan apa? Yaitu mengumpulkan sumber sejarah yang terkait dengan penelitian kalian. Nah, dalam tahapan heuristik, sumber sejarah sendiri dibagi menjadi 2. Ada sumber primer dan juga sumber sumber sekunder. Nah, kita bahas yang sumber primer dulu. Nah, sumber primer itu adalah sumber-sumber yang terkait langsung dengan penelitian kalian. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu adalah wawancara. Wawancara dengan pelaku sejarah itu sendiri. Yang kedua itu adalah dokumen ataupun sumber-sumber yang berkaitan langsung, seperti arsip atau apa. Yang ketiga, artefak atau prasasti. Dan yang keempat, itu bisa foto-foto yang sejaman dengan penelitian kalian. Itu adalah sumber primer. Jadi sumber primer itu adalah sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian kalian. Nah, kita kan udah bahas tentang sumber primer. Yang kedua ada sumber sekunder. Benar banget. Jadi sumber sekunder itu adalah sumber yang menunjang penelitian kalian. Contohnya seperti buku, kemudian koran, kemudian internet atau referensi yang lainnya. Itu disebut sumber sekunder. Nah, setelah kita melalui tahap 1 dan 2, kita berpindah ke tahapan yang ketiga, yaitu verifikasi, atau nama lainnya adalah kritik sumber. Yang artinya, tadi kan di tahapan kedua kita sudah ngumpulin sumber-sumber sejarah kan. Nah, ternyata semua sumber sejarah yang terkumpul itu tidak semuanya bisa digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian kalian. Jadi kalian harus melakukan kritik, mana yang sesuai, mana yang tidak. Nah, dalam tahapan ketiga atau verifikasi ini, kritik itu dibagi menjadi 2. Ada kritik eksternal dan juga kritik internal. Yang pertama, perhatikan, kritik eksternal. Seperti ini contohnya. Seumpamanya, saya akan melakukan penelitian tentang peristiwa
kedatangan Jepang ke Balikpapan. Kira-kira kalau saya akan melakukan kritik terhadap 3 buku ini. 3 buku ini. Ini, dan ini. Nah, kira-kira dari 3 buku ini yang relevan dengan materi saya, yaitu penelitian tentang sejarah mendaratnya Jepang ke Balikpapan, kira-kira buku yang mana? Yang mana? Ya, benar banget, buku yang ini. Karena dilihat dari luarnya saja, buku ini sudah relevan dengan penelitian saya, yaitu ada kata Balikpapan. Ini disebut kritik eksternal. Jadi secara visual, secara luar aja kita sudah bisa menilai buku itu relevan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada kritik apa? Iya benar, kritik internal atau kritik dari dalam. Artinya di sini setelah saya mendapatkan buku ini, saya tidak langsung memakai buku ini sebagai sumber rujukan, tapi saya harus melihat isinya. Siapa yang mengarang, apakah benar-benar ini terjadi pada masa itu, kemudian bagaimana isinya, sesuai atau enggak. Itu disebut kritik internal. Nah, kemudian tahap keempat itu adalah interpretasi. Nah, interpretasi sendiri itu artinya adalah membuat konstruksi sendiri. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan sumber-sumber tadi, nah di tahap yang keempat yaitu interpretasi, kalian itu dituntut untuk membuat konstruksi sendiri, yaitu artinya kalian harus membuat sebuah sudut pandang sendiri tentang topik yang kalian bahas tadi. Itu adalah tahap interpretasi. Dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Jadi penelitian yang sudah kalian dapatkan, kalian kumpul, kalian olah, itu tinggal kalian tulis aja secara terstruktur. Itu belajar yang berbeda. Namanya yaitu fucking. Fucking itu adalah fast thinking. Nah, tadi itu kan ada 5 tahapan dalam penelitian sejarah. Itu kan banyak sekali dan susah ya untuk diingat. Nah, di sini saya punya solusinya, yaitu fucking. Fucking itu artinya fast thinking. Tadi kan ada pemilihan topik, ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tapi ada cara mudah untuk mengingat itu dengan cara kita singkat poin-poinnya itu tadi menjadi topi Harry very hits. Topi Harry very hits, yang artinya topi itu untuk topik, Harry itu untuk heuristik, kemudian very itu untuk verifikasi interpretasi, dan hitsnya itu untuk historiografi. Bagaimana? Mudah kan? Mudah sekali dong. Jadi 5 tahapan itu disingkat dengan topi Harry very hits, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan saya tentang penelitian sejarah. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun penjelasan saya yang kurang dimengerti, silahkan tanya di kolom komen di bawah ini ya. Nah, untuk penutup, saya akan memberikan challenge ke kalian semua. Di sini, di samping saya ini ada 5 foto yang terkait dengan materi sumber sejarah. Masih ingat kan sumber sejarah ada berapa? Ada 2, benar sekali. Ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, sekarang saya challenge kalian, saya tantang kalian untuk menentukan manakah sumber primer dan manakah sumber sekunder. Kalau udah tahu jawabannya, jangan lupa ditulis di kolom komen ini. Nanti saya akan lihat siapa yang jawabannya betul, gitu ya. Nah, sekian dari saya, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. See you.